Setiap malam, mereka kembali, hantu mengintai dari kegelapan. Saat Samuel kembali dari perang, dia bukan lagi pria yang sama yang berangkat. Pertempuran telah merobeknya dengan cara yang tak dapat dijelaskan, tubuhnya terluka. Tapi jiwa merekalah yang meninggalkan bekas paling dalam. Kengerian yang ia saksikan, rekan-rekan yang ia kehilangan, dan perbuatan-perbuatan yang tak terkatakan yang terpaksa ia lakukan. Semuanya memberatkan hatinya. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan alkohol dan isolasi, tapi tak satu pun yang bisa menghapus gambar kematian yang terus menghantuinya di malam hari. Mencari kedamaian, Samuel meninggalkan kota dan menetap di kota kecil Summerville. Itu adalah tempat yang tenang, jauh dari kekacauan perang. Dengan bukit-bukit dan padang rumput di mana suara yang terdengar hanya angin dan sesekali kicauan burung. Ia bekerja sebagai tukang kayu, memperbaiki rumah dan membuat furnitur. Suara palu dan paku yang ritmis menenangkannya, memberi rasa tujuan. Tapi seberapa keras pun ia mencoba, ia tidak bisa menghindari beban kenangan yang ia bawa. Setiap malam, tepat sebelum fajar, itu dimulai langkah-langkah kaki. Awalnya, Samuel mengira itu hanya permainan pikiran. Perang telah meninggalkan bekas, dan mungkin ketenangan kota ini terlalu banyak untuknya. Namun suara itu tak bisa disangkal, sebuah langkah yang lambat, sengaja, berat dan tak tergoyahkan. Langkah-langkah itu semakin keras setiap malam, dan Samuel tak bisa lagi mengabaikannya. Langkah-langkah itu selalu tampak berjalan melewati kabinnya, di luar pintu, di jalan tanah yang mengarah ke hutan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu tidak ada apa-apanya. Mungkin itu hanya hewan atau angin yang bermain-main dengannya. Tapi setiap malam, suara itu semakin jelas, semakin khas. Itu adalah suara sepatu bot. Ritme yang tak bisa disangkal dari tentara yang berbaris. Suatu malam, setelah berminggu-minggu tanpa tidur, Samuel tidak bisa lagi bertahan. Ia berdiri di pintu. Tangannya memegang bingkai kayu saat ia mendengarkan. Langkah-langkah itu semakin keras sekarang, bergema di kesunyian malam. Mereka mendekat. Ia membuka pintu dan melangkah keluar ke udara dingin. Jantungnya berdebar di dadanya. Di bawah cahaya bulan yang pudar, ia melihat mereka, barisan demi barisan tentara, seragam mereka compang camping dan ternoda dengan kotoran dan darah. Wajah mereka pucat dan kosong, mata mereka hampa seolah sedang menatap kekosongan. Mereka bergerak dalam formasi sempurna. Sepatu bot mereka menghantam tanah dengan ritme yang mantap dan tak kenal ampun. Napasku tertahan saat ia mengenali beberapa dari mereka. Di barisan depan, ada Thomas, teman terdekatnya selama perang. Orang yang telah menyelamatkan hidupnya lebih dari yang bisa dihitung. Di samping Thomas ada Michael, teman lain yang telah tewas dalam serangan mendadak. Dan ada yang lain, semuanya pria muda. Wajah mereka akrab, tapi entah bagaimana terasa jauh. Mereka berjalan melewatinya, mata mereka terfokus ke depan, wajah mereka kosong dari perasaan. Mereka tidak berbicara, tidak mengacuhkannya. Mereka adalah hantu, terjebak dalam siklus gerakan tanpa akhir, seolah-olah mereka tidak pernah meninggalkan medan perang. Hati Samuel terasa berat oleh kehilangan itu, dan untuk sesaat, ia meraih mereka. Jarinya menyentuh bahu Thomas, namun Thomas tidak berbalik. Para tentara melanjutkan perjalanan mereka, masing-masing melangkah maju dengan ketelitian yang mantap. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Mereka berjalan menuju sesuatu, atau mungkin menjauhi sesuatu, tapi Samuel tak bisa mengetahui apa itu. Prosesinya berlanjut, barisan demi barisan. Hingga cahaya fajar pertama menyentuh cakrawala. Saat sinar matahari menyentuh bumi, para tentara mulai memudar, bentuk mereka menghilang ke dalam kabut seperti bayangan di ujung mimpi. Dalam sekejap mata, mereka menghilang, dan jalan itu kembali kosong. Samuel berdiri membeku di ambang pintu, pikirannya berputar. Apa yang ia lihat bukan sekadar khayalan. Itu nyata. Rekan-rekan lamanya, yang hilang dalam perang, masih ada di luar sana, berbaris. Tak bisa beristirahat, mereka terjebak dalam putaran tanpa akhir, roh mereka terkutuk untuk mengulang kembali kengerian medan perang, tak mampu menemukan kedamaian. Ia kembali ke kabinnya, pikirannya berlomba, perang sebenarnya tidak pernah berakhir. Itu mengikuti dirinya, seperti juga mengikuti banyak orang lainnya. Sekarang ia tahu bahwa para tentara itu akan kembali, setiap malam. Berjalan melewati pintunya, mereka tidak akan pernah berhenti. Seperti halnya ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari perang yang telah membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Seiring berjalannya waktu,
Samuel terbiasa dengan prosesi malam itu. Ia tidak lagi terkejut mendengar langkah kaki itu. Ia menunggu untuk mendengar ritme yang akrab dari sepatu bot di tanah. Setiap malam, ia akan keluar dan menyaksikan para tentara berbaris, Thomas, Michael, dan semuanya, selamanya berbaris, selamanya hilang dalam bayang-bayang perang. Dan dalam kesunyian malam itu, Samuel akan bertanya-tanya apakah ia, juga, seperti mereka, terjebak dalam siklusnya sendiri, dihantui oleh kenangan masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Perang tidak berakhir bagi siapapun dari mereka. Itu hidup dalam kesunyian antara langkah-langkah, di ruang kosong tempat kenangan bertahan, dan dalam hati mereka yang tertinggal. Dan begitu, setiap malam, prosesi itu terus berlanjut.